Selamat pagi saudara. Puji Tuhan kita semua baik, sehat dari tempat kediaman kami, kediaman saya di Manokwari. Salam hangat dari kami semua. Pagi hari ini saya ingin membawakan tentang Markus 11 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan kepada saudara semua. Ini perikopnya tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus, ayat yang pertama ya, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat. Ini Markus 11 ayat 1 sampai dengan 10. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Ayat yang ketiga, "Dan jika ada yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Ayat yang keempat, "Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya." Ayat yang kelima, "Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka ya, Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ayat ke-9, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ya, ayat yang ke-10, "Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ya, saya melihat ada seekor keledai. Tuhan mau masuk Yerusalem, dia cari tunggangan keledai. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus keledai? Kenapa tidak cari kuda? Kenapa tidak cari onta? Ya, tapi ini cari keledai ya. Kita tahu bersama keledai itu susah diatur. Ya, ditarik tidak mau, seenaknya saja dia semaunya dia berjalan. Saudara, keledai yang kita bilang dalam tanda kutip ya bodoh, yang sulit diatur, justru Tuhan pilih ya untuk menjadi tunggangan Tuhan untuk masuk ke kota Yerusalem. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Ini adalah gambaran di mana saudara dan saya. Saudara, jika tanpa Tuhan, tanpa Yesus, saudara dan saya itu Tuhan yang memilih kita. Amin. Saudara dan saya Tuhan yang pilih ya. "Aku yang memilih kamu," katanya begitu ya. Yohanes 15, saya akan baca dulu Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-11 ya. Sorry, bukan ayat ke-11. Ayat yang sebentar. 16. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Seperti keledai ini. Saudara, kalau tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, saudara dan saya ini seperti keledai. Ya, susah diatur semaunya. Saudara, saya katakan ini karena hal ini perlu kita cermati, perlu kita sadari bahwa itu semua karena Tuhan. Kenapa? Jika dalam pelayanan kita lupa, maka kita akan menonjolkan manusia kita, daging kita. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan, mujizat-mujizat yang terjadi pada waktu engkau mendoakan orang sakit mengalami kesembuhan, orang mati bangkit, ada mujizat-mujizat terjadi, dan saudara semakin diberkati Tuhan, semakin dipercaya Tuhan. Saudara ingatlah itu semua karena Tuhan, bukan karena kepintaran saudara, bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kefasihan saudara, tetapi karena Tuhan.
Oleh sebab itu jika kita ingat ini, maka kita akan selalu ingat Tuhan, kalau tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Reinhard Bonnke. Dia bilang bahwa saudara dan saya, manusia itu kita ini nol sebenarnya. Angka nol kita tahu bersama di dalam matematika itu nggak ada isinya ya, kosong. Nol itu kosong, nggak ada nilai, nol, kosong. Tapi nol itu, angka nol itu, bilangan nol itu bisa menjadi berarti jika ditambahkan 1 di depan nol itu. Maka nol yang kosong akan menjadi angka 10, yang artinya yang tadinya tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Ada sesuatu. Saudara, nol itu saudara dan saya. 1 itu, angka 1 itu Yesus. Saudara, jika kita menghadirkan Yesus, selalu membawa Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, di dalam pelayanan kita, maka kita yang tidak ada artinya ini menjadi berarti. Jadi perhatikan baik-baik, siapapun engkau yang saat ini mungkin semakin Tuhan pakai luar biasa, semakin viral. Saya mau kasih pemahaman, pengertian, mengingatkan bahwa semuanya itu karena Tuhan. Ya, Tuhanlah yang melakukan, bukan diri saudara dan diri saya. Saudara dan saya ini manusia biasa. Saudara, Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Keledai ini satu binatang yang jarang sekali digunakan untuk tunggangan ya. Biasanya untuk membawa barang, biasanya membawa hasil ladang. Nah, Yesus memilih keledai. Keledai yang tadinya mungkin tidak diperhatikan, diberi alas pakaian oleh murid-murid Yesus, lalu Yesus naik ke atas keledai. Wow, menjadi satu tunggangan, menjadi sebuah kehormatan bagi si keledai. Jika keledai itu kira-kira bisa berpikir, dia akan wow, yang naik di punggung saya ini Yesus, seorang raja. Kalau keledai itu tahu atau bisa bicara, dia akan bilang, wow, ada raja di atas segala raja yang duduk di atas punggung saya. Ya, pada waktu dia masuk, wah ini luar biasa. Pada waktu dia masuk ke gerbang Yerusalem, banyak orang yang mengulu-ulukan dengan pohon, dengan apa, dan dikatakan bahwa ada yang menghamparkan pakaian seperti permadani merah lah zaman sekarang itu, permadani merah, suatu kehormatan. Keledai lah yang berjalan di atas permadani itu. Keledai lah yang menginjak setiap hamparan pakaian itu. Saudara, mungkin keledai akan bilang, mungkin keledai kalau bisa seperti kita, wah, sejak kapan saya diberi penghormatan berjalan menginjak hamparan pakaian. Kalau zaman sekarang mungkin siapa kita bisa berjalan di atas permadani merah. Wah. Tapi perhatikan baik-baik. Jika saja keledai itu berdiri, pada waktu itu ya, berdiri, karena mau menyombongkan diri, dia berdiri, apa yang terjadi? Jika keledai itu berdiri, saya percaya Yesus akan jatuh di punggungnya. Yesus akan jatuh dari punggung keledai itu. Maksud saya itu. Ya. Saudara, apa yang kita ambil pelajaran dari hal ini? Pada waktu kita dipakai Tuhan, pada waktu mulai banyak pujian diberikan kepada saudara dan saya, jemaat mulai memberikan perhatian kepada saudara sebagai gembala, karena mereka merasa diperhatikan, mereka merasa diberkati dengan pelayanan saudara. Ada pujian-pujian mulai dilayangkan kepada kita, kepada saudara dan saya. Saudara, ingatlah, jangan engkau berdiri, jangan engkau lupa bahwa ada Yesus yang berjalan bersama saudara. Ada Yesus yang duduk di punggung saudara seperti keledai ini. Jika saudara berdiri, keledai ini berdiri, maka Yesus akan terjatuh dari punggung saudara. Artinya, jika kita mulai sombong, kita mulai merasa bahwa ini adalah saya dan saya, maka saudara tinggal tunggu waktu, akan ada kejatuhan yang menimpa kita. Saudara, kita ini dipilih. Yohanes 1 ayat 12. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, pasti semua sudah tahu. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberi otoritas, saudara, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi otoritas, diberi kuasa, saudara. Saudara diberi kuasa. Berarti sebenarnya kita nggak punya kuasa. Sebenarnya kita nggak punya kuasa.
Tapi karena kita percaya kepada Yesus, maka Yesus memberinya saudara kuasa. Karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita diberi kuasa otoritas sebagai anak-anak Allah. Jadi beri kuasa otoritas itu berarti apa yang ada di dalam Bapa, kita ada. Otoritas kuasa dari ilahi, dari keilahian Yesus ada dalam diri saudara dan saya. Saudara, dari pengajaran pagi hari ini, firman pagi hari ini, saya ingin menyampaikan, mari kita ingat siapa saudara dan saya. Keberhasilanmu bukan karena kehebatanmu, tapi karena Yesus, karena Roh Kudus yang selalu menyertai saudara dan saya. Yohanes 1:12 katakan, saudara diberi otoritas. Yohanes 15, kita buka Yohanes 15 ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat yang keempat, dibilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya, jika saudara nggak tinggal dalam Tuhan, saudara, jika saya tidak tinggal di dalam Kristus, dan kita tidak dipenuhi oleh kebenaran Kristus, kita tidak dipenuhi oleh keilahian Kristus, kita tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, kita tidak menempel kepada pokok anggur, saudara jangan berharap saudara akan berbuah. Jangan berharap saya akan berbuah. Oleh sebab itu, saya ingatkan dalam chapel ini, jika dalam pelayanmu hari-hari ini semakin dipakai Tuhan, puji Tuhan, jemaat semakin dipercaya dan semakin dipercayakan, jumlah jemaat semakin bertambah, puji Tuhan. Saudara, ingat, itu semua karena Tuhan. Teman-teman ingat, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Siapa saudara dan saya? Kita ini nol. Tapi karena ada angka 1 yaitu Yesus, maka nol ini menjadi bernilai, menjadi berarti. Saudara, demikian firman saya, firman Tuhan yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Kiranya ini menjadi berkat, menjadi satu pengingat bagi saudara dan saya, agar kita ingat bahwa semua karena Tuhan. Keledai bisa dipakai untuk menjadi kendaraan di mana Yesus naik di atasnya, karena Yesus sendiri yang memilih. Saudara, kalau saudara dipakai Tuhan, itu karena Tuhan yang memilih, ya, bukan karena hebatnya saya atau hebat saudara, tapi karena Tuhan. Ingatlah, Tuhan yang memilih engkau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.